Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di kandangnya Mas Yulianto atau Bapak Pardiono. Pada kesempatan hari ini kita mau mereview peternakan penggemukan sapi. Tapi sebelumnya untuk mendukung channel kami, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya sobat semua atau teman-teman tidak ketinggalan video kami yang selanjutnya atau yang terbaru. Untuk nanti kita coba menanyakan atau kepada beliau Mas Yulianto atau Bapak Pardiono bagaimana seputaran tentang penggemukan sapi. Baik, langsung saja, kita tidak usah pakai lama, mari kita simak bareng-bareng. Ini teman-teman, sobat-sobat semua, jenis-jenis sapi yang di tempatnya Mas Yuli atau Bapak Pardiono ini seperti ini. Ada sapi mentan, simental atau jenis limosin. Di sini adalah sapi-sapi penggemukan. Ini bentuk kandangnya bisa dilihat bareng-bareng seperti ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk peternakan Mas Yulianto ini ada sekitar lebih dari 40 ekor. Ini ada 2 kandang. Ini termasuk Mas Yulianto itu seorang sarjana S2 lulusan peternakan, S2 peternakan dari Unsur Purwokerto. Dia itu menekuni penggemukan sapi ini untuk bakat keturunan dari sang ayah, yaitu Bapak Pardiono. Kemudian beliau mengembangkan sendiri dan terus berkarya dan menggeluti di bidang persapian. Sapi-sapinya ini rata-rata banyak sapi-sapi jenis lokal, ini limosin atau salah ini teman-teman. Yang anakan ada. Di samping itu Mas Yuri juga bergerak di bidang sapi, tapi jenis sapi yang jenis tunggangan. Di situasi pandemi corona ini untuk wilayah Kabupaten Cilacap, Mas Yudi termasuk Pak Pardiono itu termasuk apa ya, pemain yang sudah senior semua untuk bidang ternak sapi. Jadi beliau berdua itu sudah sangat-sangat menguasai bagaimana sih budidaya penggemukan atau jenis sapi tunggangan itu, khususnya untuk Mas Yuli itu sudah bisa memahami. Tentunya ini atas keuletan dan ketekunan beliau berdua ini bisa mewujudkan sampai seperti ini. Ini jenis sapi yang matang seperti ini.
sapinya penggemukan. Ini dari postur tubuhnya sudah kelihatan teman-teman, ini bahwa sapi ini memang kalau bobot timbalannya kita juga belum tahu, coba nanti kita tanya. Ini yang kandang sebelah ini khusus sapi yang gemuk-gemuk banget. Besar banget. Ini jenis-jenis metal atau simental. Kita langsung saja nanti ke Mas Yuli, ini lagi apa kegiatannya, coba nanti kita langsung tanya. Yun sewu Mas Yuli, Mas Yulianto, ya ketemu lagi nih. Siap Pak Dodo. Ya alhamdulillah ini Mas Yuli. Ini mohon maaf, ini kita mau menanyakan, ini Mas Yuli kan di bidang penggemukan sapi ya Mas. Ya Mas. Ini tadi kita sudah mencoba review yang sebelum Mas Yuli ini masuk kandang. Ini kira-kira coba bisa dijelaskan nggak Mas, ini bagaimana Mas Yuli mengembangkan penggemukan sapi ini Mas? Oh, siap. Ini kita sebenarnya mainnya di, kalau yang di ini penggemukan Mas. Penggemukan itu sebenarnya nggak seperti yang terlalu teoritis seperti teman-teman bilang 3 bulan 4 bulan dijual, itu mungkin bisa seperti itu, tapi kita lihat barangnya dulu Mas. Kalau memang sapi itu di angka 3 bulan kok memang belum bisa maksimal, ya kita pacu lagi, dalam artian kita hitung dengan biaya pakan kita. Kalau memang itu masih bisa up lebih maksimal lagi, ya kita maksimalkan lagi. Tapi manakala di angka 3 atau 4 bulan itu udah mentok menurut hitungan kita, ya udah baru kita jual. Nah, di situ ini ada contoh Mas, beberapa macam. Ini sapi yang kurus, ya, yang siap untuk digemukan. Nah, ini siap digemukan. Nah, ini sapi ini Mas, ini saya beli baru sekitar 1 minggu yang lalu lah Mas. Ini harganya berapa itu Mas ini? Ini 1 minggu yang lalu itu saya beli harga 13.500.000 Mas. Iya, terus? Nah, di sini nanti dengan penanganan pertama sapi datang itu kita biasanya kasih vitamin sama obat cacing. Obat cacing itu untuk membersihkan perutnya, terus dikasih vitamin juga untuk daya tahan tubuhnya juga. Terus kita kasih nafsu makan lah. Setelah itu kita pacu makanannya Mas. Di sini kita pakai pakannya yang jelas pertama karena di sini hijauan banyak, kita pakai hijauan. Terus yang kedua kita pakai konsentrat Mas, konsentrat sama singkong itu untuk mempercepat pertumbuhannya lah. Ini contohnya seperti ini, nanti jadinya bisa seperti ini. Ini sapi yang sudah gemuk. Nah, ini ya. Nah, ini udah gemuk ini. Ini dulu saya beli 13.500.000 ini 3 bulan yang lalu Mas. Ya, kalau dilelang Mas coba ini kalau dilelang ini paling nggak minim-minime ya Mas, kita bicara minim-minime ini 16 juta pasti laku.
gitu. 16 sampai 17 mungkin bisa lebih. Kalau harga minimalnya 16 juta pasti laku ini Mas. Oke, berarti ini umuran sekitar berapa bulan dari pembelian? Pembelian ini 3 bulan Mas, 3 bulan. 3 bulan ini. Kalau yang jenis-jenis seperti ini nanti kita 3 bulan harus keluar. Harus keluar karena ini kurang bisa dimaksimalkan lagi. Tapi beda kalau yang jenis kayak ini Mas. Yang mana Mas? Nih. Nah, yang ini Mas, coba Mas. Nah, ini beda jenisnya dengan yang tadi. Kalau ini nanti di angka 3 bulan. Kalau yang sapi-sapi seperti ini nanti kita bisa kawinkan Mas, karena untuk bibitannya bagus, bisa untuk dijadikan bahan indukan. Kalau yang kelas-kelas seperti ini. Oke. Ini jenis limosin ya Mas ya? Ini simental Mas. Oh, simental. Ini simental murni pure, itu tanduknya putih, matanya putih, terus hidungnya putih, badannya merah, ini simental murni. Oke, ya, siap. Nih teman-teman bisa menyaksikan ini tadi penjelasan Mas Yuli seperti itu. Coba yang lain Mas gimana? Kalau yang jantan ini ada ini Mas. Ya, kita mengikuti penjelasan Mas Yuli seperti apa bagi teman-teman yang budidaya pengemukan sapi bisa mengadopsi pengalamannya. Ini kalau sapi jantan, teman-teman biasanya terpaku dengan harus beli yang pedetan, karena di situ biasanya pedetan harganya lebih murah karpe sing tuku. Tapi sebenarnya pada dasarnya tidak. Kenapa? Karena kalau beli pedetan itu satu, dia masih terlalu dini usianya, jadi harus perlu adaptasi dulu untuk masalah baik untuk masalah pindah kandang, untuk masalah pakan. Jadi kalau kita sebenarnya lebih suka beli yang udah dewasa. Ini saya beli 1 bulan yang lalu, ini saya beli 23 juta. Nah ini itu kalau sekarang paling enggak 25 laku ini Mas. Oh iya, oke, siap. Nah itu kan karena memang makannya lebih mudah, adaptasinya lebih gampang seperti itu. Jadi untuk penggemukan sapi ini tidak terpancang bulan ya Mas? Tidak Ketika terpancang. kita melihat sapi itu otomatis kalau itu sudah bisa laku langsung sebelum 3 bulan udah beruntung tetap dijual ya Mas? Tetap dijual. Oke. Tapi manakala udah mencapai 3 bulan dia masih bisa dimaksimalkan lagi, lebih baik kita maksimalkan lagi. Oke, berarti tinggal kita lihat sapi jenis sapinya gimana gitu ya? Seperti apa ya? Oke. Oke, siap. Nah ini Mas Yuli, yang jenis ini coba. Ini sebenarnya kalau mungkin teman-teman bilang ini kebanyakan bilang jenis pegon. Mungkin dalam benar teman-teman kadang-kadang ada yang tanya kenapa kok piara pegon nggak piara simental. Tapi kalau pegon yang seperti ini bagus ini Mas. Ini umurnya belum ada 1,5 tahun, ini belum poel, tapi bobotnya ini sudah mencapai 600 kg lebih Mas. Ini ya Mas ya. Kita lihat badannya. Tuh, dia sangat gempal. Lemunnya juga bisa maksimal. Jadi tidak harus terpaku sama beli sapi yang super. Nggak super pun nggak masalah, yang penting kriterianya masuk. Ya. Ini jenis-jenis sapi pugon tadi? Pegon Mas ini. Pegon Mas. ya? Pegon. Oke, ini teman-teman bisa melihat seperti ini jenis yang pegon. Ini galang nggak Mas? Enggak, ini manut sekali nih Mas. Oke. Nah ini sebelahnya bakalannya ini. Oh ini yang bakalan Mas ya? Nah ini sebelahnya ini bakalannya. Ini nanti kalau di sini 3-4 bulan bisa kayak gini Mas. Oh gitu. Nah ini dulu pembeliannya berapa Mas? Ini dulu saya beli, ini belum lama sih Mas. Ini baru sekitar sebulanan, ini saya beli 23 ini Mas. 23 lah ya? 23 juta ini. Ini bakalannya, ini nanti kalau 3 bulan di sini pasti bisa kayak gini. Ini harga 20 ini Mas. Ya. Jadi memang diakui bahwa untuk Mas Yuli itu memang sudah menjadi pakar lah, bisa dikatakan pakar karena dia juga dapat didikan dari bapaknya, terus dia juga sudah menguasai banget tentang hal persapian. Ya. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Terus mau dilanjut Mas Yuli. Ini sebenarnya itu seperti tadi yang saya bicarakan, nggak harus sapi bagus dan nggak harus kualitas jenis bagus. Pegon pun kalau dipelihara dengan baik dan benar dengan kualitas yang pakan yang bagus juga bisa hasilnya juga bisa maksimal. Terus masalah kendala Mas, coba ada keluh kesahnya nggak? Ya masalah kendala karena kayak gini Mas, karena memang kita sebenarnya kan berusaha urusan dengan makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup kan pasti ada resikonya. Di sini yang paling sering itu penyakit yang kita alami itu paling sering demam Mas.
Oh gitu. Demam, ya demam itu sebenarnya satu mungkin kadang karena pancaroba, musim pancaroba seperti ini. Yang kedua kalinya biasanya dia adaptasi yang kurang bisa maksimal, Mas. Oh gitu. Nah itu untuk penanganannya bisa mungkin nanti kita lain waktu bisa kita bahas. Oke, siap ya. Tapi yang jelas untuk penyakit dan segala macamnya sudah ada. Mas Yuli bisa menanggulangi lah ya. Bisa kita kasih tip-tipnya gimana caranya. Oke, sip ya. Oke, monggo. Nah, ini juga di sini kalau teman-teman tanya Ya. sapi bagus, ini ada sapi yang kelas simental bagus super ini, Mas. Yang ini ya, Mas ya. Ini umur baru sekitar 1 tahun, ini bobotnya udah 500 lebih ini, Mas. Oh, ya. Masih pedet ini, Mas. Ini masih pedet ya, masih terkategori. Ini dari tekstur bentuk face-nya juga masih kelihatan. Ini masih kelihatan, ya. anakan. Masih baby. Iya, baby fish. Baby fish ini, Mas, masih baby fish. Iya. Iya. Nah, itu yang sebelah utara, Mas. Itu. Sebelah utara itu jenis limosin itu, Mas, pegon limosin itu. Nah, itu yang kalau yang kayak gitu, yang jenis-jenis kayak gitu ya seperti yang tadi saya bilang, itu kalau memang dia tidak bisa di angka 3 atau 4 bulan dia udah nggak bisa dimaksimalkan, udah game. Tapi kalau yang kelas-kelas kayak gini, ini biasanya nanti di angka 3 atau 4 bulan itu grafik pertumbuhannya masih naik, Mas. Oh gitu. Masih naik, masih kita pertahankan. Oke, ya. Oh, berarti untuk masalah pemasaran kalau yang penggemukan tadi tidak mesti terpancang waktu lah ya, Mas ya. Iya, Yang penting kita dikira sudah punya keuntungan kita jual. Kita jual. Jadi mungkin ada yang agak lama, mungkin ada bahkan mungkin sempat pernah sing sebulan atau kurang dari 1 bulan itu langsung punya untung gede, Mas. Itu ada, Mas, biasanya kayak gitu kalau memang kelas-kelas sapi super itu biasanya kita baru dapat, terus nanti ada temen yang nyari sapi super seperti yang tadi simental itu yang baby face itu bisa cepat untung, Mas. Tapi ya itu tadi karena memang nggak pasti lah, Mas, seperti itu bahasanya. Nah, kalau memang untuk kriteria penggemukan itu kalau yang sapi benar-benar sapi-sapi kualitas dalam artian memang dia sapi bagus, tapi bukan dari anunya loh, bukan dari genetiknya. Pegon pun nggak masalah, yang penting bagus, terus nafsu makannya bagus, kita kasih pakan bagus, itu kita bisa 1 bulan pun kalau memang dia makannya bagus, pasti kita dapat untung. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Ya, demikian teman-teman. Ini sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Yuli, dia selaku pelaku usaha di bidang penggemukan sapi. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi peternak-peternak penggemuk sapi. Terima kasih Mas Yuli. Sama-sama. Sukses selalu ya, Mas. Amin. Terima kasih, sukses buat Dodo Ngaji. Oke, siap ya. Terima kasih. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang pas dan tidak berkenan. Kami dari tim Dodo Ngacir menerima kritik dan saran. Silahkan lontarkan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.